buka pintu waktu masuk masjid, bagaimana doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku semua pintu rahmat. Ya, jadi kan sholat ini perkara yang harus kita jaga. Terus bagaimana sholat yang benar itu? Shollu kama ra'aitumuni ini sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau sholat lihat siapa? Lihat Arab atau lihat Nabi? Nanti kan begitu lihat Arab aja mungkin ada lihat. Ya, yang suruh lihat bagaimana cara Nabi sholat. Ya, lihat cara Nabi sholat bagaimana. Jadi ungkaplah di kitab-kitab. Tidak diungkap di kitab-kitab. Gak usah ngurus itu. Urusannya ada, urusannya mana? Gak usah ngurus. Ya, Nabi sudah bilang shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Jadi kalau urusan sholat contohnya contoh Mekah apa gimana? Kan yang namanya Umar kalau sebelum rapat masih tak sholat, nanti ada tugasnya Pak. Kalau sudah siap, yang Amirul Mukminin sudah siap, baru imam. Kalau Umar Ali juga sama, Nabi juga sama. Bahkan kalau Nabi ada yang didorong dadanya kalau dia terlalu maju, ada yang ditarik badannya karena dia terlalu berat, sehingga benar-benar rapi. Lalu Nabi Allah, ya, tapi Imam 2020 kan, dia ada Imam 2020 main jalan aja, ya, ini sudah itu urusan dia. Makmum tidak berdosa. Ya, mau tidak berdosa karena yang tugas merapatkan sholat adalah imam, bukan makmum. Jangan makmum ikut-ikutan. Bukan imam ngatur. Ya, ini salah. Ya, kalau kita makmum ngatur barisan berarti kita salah. Yang tugas ngatur barisan imam. Subuh makmum. Ini atas subuh dikom. Ya, rapikan ya barisan. Ya salah siapkan artinya terus rapat Pak, tidak ada kata-kata rapat, otomatis rapat. Kenapa? Karena kalau nggak rapat bagaimana cara ngurusin? Bisa nggak kalau sekarang nggak rapat ngurusin? Gimana lihat beda juga kan begitu. Kalau rapat baru kelihatan yang sini agak maju atau yang sini agak mundur baru kelihatan. Tapi kalau segini ya, jadi ketika kembali jadi jangan sholat ya. Jaga sholat sesibuk apapun. Kenapa sholat harus dijaga? Karena ini kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tidak sholat jangan harap bahagia. Ya kan? Yang ada pasti kegelisahan. Kenapa? Karena bahagia dan gelisah itu adanya di hati. Mungkin kalau di otaknya dia bahagia punya duit 10 juta kan gitu. Tapi hati dia punya duit 10 juta tapi persahabatan renggang, ya, kemudian kekeluargaan renggang, pasti gelis, nggak punya duit 10 juta, punyanya cuma 1 juta tapi akrab persahabatan. Ini juga pasti ada rasa kepuasan ya, yang tidak bisa dimulai dengan materi. Ayo silakan yang mau bertanya. Yang mananya? Ini sholat pada lancar ya? Sholat itu yang sederhana, gerakan hanya di rukuk dan sujud saja ya, yang bikin rusak sholat itu hanya rukuk dan sujud. Artinya kalau rukuk jangan sampai gak lurus, kalau sujud jangan sampai gak lurus, itu saja ya. Terus dalam bacaan Fatihah, jadi kalau bacaan Fatihahnya sudah bagus, sholat diterima. Walaupun yang lain nggak baca, rukuknya nggak baca misalkan, sujudnya nggak baca, tapi baca Fatihah doang diterima. Kenapa? Karena kuncinya sholat di Fatihah. Sholat Fatihahnya udah bagus, suratnya bagus segala macam, tapi rukuk dan sujudnya jelek, nggak diterima. Ya. Kenapa? Karena ada orang rukuk begini, saking malas. Ya, rukuknya begini saking malas.
dia nggak mau, nggak mau lurus. Nah, ini masalah. Ya, sama dengan sujud. Ada orang sujudnya begini. Kenapa? Karena males, karena tangannya ada di dekul. Kan ada orang sujud tangannya di dekul, maka badannya gimana? Kan begini badannya. Harusnya kan begini sujud. Ya, maka tangan dekat telinga. Dekat telinga, jangan tangan ada di dekul. Jadi orang sujud tangannya di dekul, akhirnya badannya gini. Ya, maka kalau sujud tangannya di sini. Ya, dekat dengan telinga. Telinganya di mana? Pendek nggak pusing dia, agak jauhan. Tangannya gitu. Nah, tapi kalau dia mau pendek tadi, tangannya di, dan karena banyak orang sholat rukuk, tangannya di dekul gitu. Maka badannya di mana? Kepalanya. Kenapa? Karena malas kan. Ya, tapi kalau ini tangan di telinga, pasti dia tangannya agak jauh sedikit. Jauhnya semana? Ya, sama. Ya, tidak ada ukuran yang penting waktu sujud tangan jangan ada di lutut. Ya, kan ada orang sujud tangannya di sini dekat lutut. Pernah lihat nggak? Iya dah. Artinya tangan tidak di telinga, tapi tangannya ada di dekat lutut ini loh. Karena dia nggak mau gerak, ya sehingga kepalanya nggak mungkin bisa jauh. Kenapa? Karena tangan di sini. Kalau tangan di sini kira-kira kepala bisa jauh kan? Ya nggak bisa. Kalau kepala mau jauh, mesti tangan yang nopang di sana kan gitu. Ya, jadi tangannya harus dekat sini, dekat kepala. Ada tangan begini bisa? Hah? Jauh. Jatuh. Itu apa? Enggak begini. Oh, angkat ininya. Itu tidak merusak. Ya, itu tidak merusak sholat. Yang merusak sholat itu kalau rukuk dan sujudnya tidak. Ya, kalau dia tangan jatuh begini ke ini segala macam, hadis Abu Daud ada. Ya seperti anjing. Ya, tapi hadis Abu Daud ada. Ya, ini tidak itu kalau yang muncul kasusnya rapat sama ya secukupnya. Ya, secukupnya. Yang kalau renggang jangan terlalu rendah. Kalau toh rapat juga memang tidak disebut rapatnya apakah nempel atau di hanya waktu itu gelap soalnya. Ya, Aisyah kan lagi nyariin Nabi kemana karena dulu belum ada lampu. Ya, di dalam kegelapan megang kakinya Nabi lagi sujud. Kalau megang berarti ada yang mengatakan dua-duanya terpegang, ada juga yang mengatakan satu yang terpegang. Ya, kalau dua-duanya terpegang berarti rapat. Jadi kalau gitu gimana? Ya, yang memang rapat. Boleh yang agak-agak, boleh kan begitu. Ya, prinsipnya begitu. Kenapa? Karena tidak merusak kakinya, tapi yang rusak punggungnya yang rusak. Ya, karena tadi tangan ada di sini, maka akibatnya punggungnya jadinya. Nah, karena dia nggak bisa jauh, kan dia nggak bisa jauh karena tangannya ada di lutut, maka dekat pasti itu kepalanya. Akhirnya punggungnya jadi begini, kayak begini prinsipnya. Ya, tapi kalau kepalanya jauh, pasti dia agak lurus. Kaki rapat boleh, renggang juga. Kenapa? Karena tidak merusak sholat. Gitu ya. Jadi kalau ada orang sholat yang renggang ini gimana kakinya? Kenapa? Yang penting punggungnya lurus. Kalau pengen punggung lurus, tangan jangan di. Itu aja rahasia. Ya, tangan jangan. Ya. Atau ada juga yang tangannya di perut. Ya, ada yang tangannya di perut. Sama nggak dengan di sini? Sama, nggak beda jauh. Ya. Kalau mau di sini. Ya, ini agak masih agak jauh. Tapi lebih cakep lagi kalau di telinga, tambah jauh lagi. Gitu. Jelas ya? Rahasianya di sini. Jadi rahasia sholat diterima atau tidak, satu dalam segi bacaan ada di surat Al-Fatihah, dari segi gerakan ada di rukuk dan sujud. Pak, kalau begitu saya sholatnya dibuka aja Pak, biar nggak ada rukuk dan sujud. Kalau sehat boleh, tapi pahalanya separuh dari yang berdiri. Ya, sehat boleh nggak sholat dulu? Boleh, tapi pahalanya separuh dari yang berdiri. Pak, kalau saya berbaring sampai sholat boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya separuh dari yang duduk. Jadi yang bagus yang mana? Yang berdiri, kecuali sakit. Kalau sakit ya sama pahala.
ya duduk ataupun berbaring pahalanya sama seperti berdirinya orang yang saya ya. Jadi tidak ada alasan tidak sholat. Saya kalau capek hari ini mari kita jauh dari sini ke Serpong, buat ada orang terus gimana sholatnya? Duduk, sholatnya duduk, nggak apa-apa daripada nggak sholat pahalanya mahal kok. Ya kenapa? Nah, dia menjadi alasan kalau saya nggak sholat dulu kalau boleh saya dapat mahal. Nah ini boleh ya dalam keadaan tidak sakit kita sholat duduk boleh, tapi pahala separuh. Ya kita pengen berbaring juga boleh. Nah biasanya itu terjadi di sholat sunnah. Ya biasanya hal seperti itu terjadi di sholat sunnah. Saya capek banget, saya ngikut tarawih sekarang kenapa? Hari capek banget. Nah, rugi ya kalau tarawih. Mendingan sholatnya duduk. Kan pahala separuh, tapi lumayan daripada nggak sholat gitu, ya bu. Ya makanya ulama-ulama kalau kecapean, dia sholat sunnahnya yang dulu. Sholat yang wusta dan juga jaga itu sholat asar. Ya, sholat wusta. Ada apa dengan sholat wusta ini? Ya, ini dalam sholat wusta Nabi menjelaskan. Ya, sholatul wusta, sholatul asri. Jadi sholat wusta itu yang dimaksudnya sholat asar. Kenapa harus dijaga? Nah, ada seorang sahabat yang diajarin oleh Nabi, kemudian dia berkata, bakiru bis sholat. Ya, bakiru bis sholat. Ya, bakiru bis sholatil asri. Segeralah laksanakan sholat asar. Fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqwala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholat asar, siapa yang meninggalkan sholat asar. Ya, karena tadi dia bilang enggak bisa, jadi akhirnya sholat asarnya malah jadi nggak kebagian. Maka kata Nabi, fakot habis amalu, maka amal yang sudah dia buat habis semua. Ya, jadi amal yang sudah dia buat sia-sia. Hanya hati-hati dengan sholat asar. Ya, memang pas sholat asar, pas stamina kita sudah mulai drop, sudah mulai capek. Stamina sudah mulai capek. Apalagi yang karyawan juga. Kalau karyawan sholat asar kan bukan jam istirahat. Ya, kalau mau pulang bisa jadi juga nggak boleh. Tapi Nabi memberitahu, man taraka sholat al-asri, siapa yang meninggalkan sholat asar karena sebab sesuatu hal lain, fakot habis amalu, maka sia-sia amal. Ya, jadi amalnya sia-sia. Kemudian Nabi memberitahu lagi, alladzi tafutuhu, siapa yang luput, artinya lolos dia nggak bisa melaksanakan sholat asar tapi sholatul asri, faka'ana mayudiru ahlahu wa malahu, maka seakan-akan dia kehilangan harta, dia kehilangan keluarga. Jadi sholat asar ini kalau kita nggak laksanain, itu seperti kehilangan harta dan kehilangan keluarga. Padahal orang bekerja, orang berusaha buat apa? Nyari harta buat keluarga. Tapi ternyata harta yang dicari hilang, keluarga yang dicari, ya, yang dijaga tadi hilang. Kira-kira gimana? Gara-gara sholat asar nggak dilaksanain, sama dengan kehilangan harta, kehilangan keluarga. Buat apa yang kerja? Buat apa kerja? Kalau kemudian hasilnya hilang, harta hilang, keluar, buat apa itu? Sia-sia namanya. Hanya hati-hati. Makanya Allah ingatkan tadi, ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga semua sholatmu dan jaga sholat asar. Nabi wa Allah wati-wati. Ya, kenapa? Tadi satu, mataroka sholatul asri, fakot habitu amal. Siapa yang ninggalin sholat asar, maka sungguh sia-sia amalnya, habis kamu amalnya. Ya, kemudian hadis yang kedua Nabi mengatakan, alladzi tafutuhu sholatul asri, siapa yang luput dari sholat asar. Ya, Nabi kata kesibukan atau lain-lain hal. Faka'anama utiru ahlahu wa malahu, maka seakan-akan dia kehilangan harta, dia kehilangan keluarga. Sholat asar itu. Ya, nah, maka rewardnya juga besar sholat asar. Itu apa itu? Hadiahnya kalau kita bisa laksanakan. Man goda ila masjid,
Siapa yang di pagi hari dia ke masjid sholat subuh, gitu, waroha, kemudian sore harinya dia sholat lagi, asar tadi, dia sholat lagi. Ada Allah, maka Allah akan sediakan baginya nuzul minajannah, satu rumah di surga. Allah siapkan satu rumah di surga. Kulama goda Allah, setiap saat pagi dan petang dia ke masjid. Berarti kalau seminggu subuhnya ke masjid, asarnya ke masjid, Allah siapkan berapa rumah? 7 rumah berarti. Kalau 30 hari 30 rumah. Kalau 365 hari, pantas orang soleh kalau meninggal itu langsung minta pengen ngelihat harta. Ya. Orang soleh itu begitu pertanyaannya sudah selesai, ditanya semuanya, apa kemudian? Sekarang apa yang kau minta kepada Roh? Sampaikan kepada Roh, segera adakan kiamat, karena aku ingin melihat harta benda. Dia pengen lihat rumahnya rupanya. Hah? Kenapa? Puluhan tahun subuh dan asar dia ke masjid, berarti rumahnya berapa banyak? Pantes. Hah? Segera adakan kiamat, sampaikan kepada Roh, karena aku ingin melihat harta benda. Waduh, wah, ya. Jadi kalau pengen bikin rumah nggak pakai modal, gimana caranya? Sholat, apa subuh dan asar ke masjid. Allah bangun langsung satu rumah. Ya, yang tadi subuh ke masjid, nanti asar ke masjid, berarti Allah sudah siapkan satu rumah. Oh, kalau dia masuk surga. Kalau dia nggak jadi masuk surga, ya batal kemarin. Ya. Jadi Nabi mengatakan kulama goda Allah, setiap saat pagi dan petang dia masjid, Allah siapkan satu rumah di surga. Luar biasa. Ya, makanya tadi benar. Ya, jangan suaranya. Ya, kenapa ini untuk membahagiakan? Ya, tapi bahagianya mungkin di sini nggak kelihatan, tapi nanti di akhirat baru kelihatan. Rumah yang nggak tuh bisa jadi pengusaha RS, jadi banyak rumah. Ya, rumahnya buat ya depan, terus habis sholat istri dikasih keluar, rumahnya banyak sih. Adiknya sering makan bakso berani nggak? Nggak berani dia. Kenapa? Karena ilmunya tinggi tadi. Bakso ada boraknya, belum lagi pewarnanya, belum lagi kolesterolnya. Makanya begitu ente makan bakso tenang-tenang aja dia gelisah itu. Orang ada penyakit katanya. Padahal yang makan malah sehat. Yang nggak makan malah sakit. Dia lupa itu. Dia lupa itu. Makanya dia rela dari pagi sampai sore nggak makan. Padahal temennya tapi makannya bakso kan gitu. Lo padahal yang sehat yang makan, yang nggak makan sakit. Tapi ilmunya dia berkata lain. Makanya kata Nabi jangan tinggi-tinggi kalian gunakan akalmu. Ya. Makanya Nabi sudah tahu. Makanya kita oleh Nabi jangan tinggi-tinggi menggunakan akal. Loh, berarti Nabi ngapain kita pintar? Bukan, kita nanti gelisah sendiri gara-gara pintar. Gara-gara pintar begitu. Jadi nggak kenapa. Nah, ini cari makanan yang sehat sekarang kan nggak ada. Mana makanan yang sehat? Lagi makan gorengan musuhnya Pak Dokter, musuhnya Pak Dokter makan. Padahal ente lagi makan gorengan, asik. Dokter meriang. Gara-gara kepintaran dia. Makanya Nabi sudah tahu. Ya. Makanya Nabi minta kepada Allah supaya ilmunya jangan sampai tinggi, ilmu dunianya jangan sampai tinggi. Oh, Nabi tak pengen ilmu dunia tinggi. Kenapa? Karena kalau ilmu dunianya tinggi, maka iman dia bisa kalah pada itu. Ya, mending imannya saja yang tinggi sehingga ilmu akalnya bisa dikalahkan. Ya. Kenapa? Ya karena gampang. Nabi senjatanya tahu. Begitu dia lihat makanan ada bahaya, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah berkahilah makanan. Warzuqna khairan minhu. Dan berikan rezeki kebaikan dari makanan. Kan gitu kan, itu makanan mau jadi jahat sama dia nggak jadi jahat. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Ya. Jadi kalau kita kan baru cuma Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau Nabi tambahin lagi Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, jadikan makanan ini menjadi rezeki yang baik. Kenapa? Karena tidak semua makanan bisa jadi rezeki yang baik. Nabi minta.
Ya, satu. Yang kedua, Nabi meyakini bahwa seluruh aktivitas di dunia ini akan bernilai ibadah. Maka supaya makan yang bernilai ibadah, maka Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, Engkau yang sudah menganugerahkan makanan ini, Engkau yang mengatur. Ya, yang aku dapat ini min ghairi haulin minni wala quwwah, yang tanpa daya dan kekuatan. Artinya Nabi pasrahkan bahwa ini rezeki dari Allah. Maka apa yang terjadi? Firullahu maka dan meminta, maka dihapuskan dosa-dosa masa lalunya. Jadi gara-gara makan dapat ampunan. Ya, makanya nggak perlu pakai diet. Banyak makan banyak ampunan. Dan kalau bahasanya pakai bahasa iman. Kalau pakai bahasa kan jangan banyak makan, banyak penyakit kan gitu. Itu kan pakai bahasa makan. Ya, tapi kalau bahasa iman, semakin sering makan, semakin sering dapat ampunan. Kenapa? Karena waktu dia mau makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Diakui bahwa rezeki ini bukan dari hasil kerja kerasnya, tapi ini rezeki Allah. Kalau kita kan enggak, nah ini hasil kerja keras tuh. Ya, ini hasil kerja keras. Wajar kalau aku menikmati. Sudah kita dapat nikmat dari rezeki, tapi tidak dapat ampun. Nah, sekarang kita balik. Ya, sudah ya. Cukup.